Kenapa planet Polus itu bentuknya aneh? Karena sudah digigit oleh Riot ya guys ya. Jadi itu kuncinya. Aku juga baru tahu loh, kayak pantesan kok bentuk planet Polus tuh aneh. Sesaat ketika Brown menyetujui perjanjian tersebut, seketika Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Nah, pada hari ini aku bakal membahas tentang dua orang crewmate yang tersakiti ya guys ya. Jadi tema hari ini adalah crewmate yang tersakiti. Ada yang pernah dengar nggak sebelumnya tentang impostor rahasia yang bernama Riot dan juga Killer? Pernah dengar? Pernah lah ya, harusnya kalian udah pernah dengar. Ternyata pada awal sebelum mereka berubah menjadi impostor rahasia, mereka adalah seorang crewmate yang bisa dibilang sebenarnya baik banget kinerjanya ya guys ya. Yuk, tanpa berlama-lama kita bakal mulai langsung aja ke ceritanya asal usul kenapa crewmate yang tersakiti ini bisa berubah menjadi seorang impostor rahasia yang bisa dibilang tuh menyeramkan banget ya guys ya. Tapi sebelumnya aku mau say thank you nih buat teman-teman yang udah kasih aku ide konten lewat DM Instagram, terus juga banyak request dari komen-komen YouTube, aku tuh bacain tau gak sih. Nah, ada yang bilang, "Kak, kontennya yang lain selain Among Us dong." Oke, itu bakalan aku tampung ya guys ya. Meanwhile, aku mau abisin dulu ini raja-raja impostor ataupun impostor rahasia cerita yang aku punya. Baru nanti aku akan beralih ke konten game lainnya. Gimana? Kalian pengen aku main apa? Tulis ya guys ya. Kemarin ada yang request aku main Mobile Legends. Oke, baik. FF apa? Pokoknya kalian DM aku aja di Instagram aku ya guys ya. Jangan lupa di follow juga. Oke. By the way, udah subscribe belum? Subscribe ya. Diklik tombol loncengnya juga. Mari kita mulai ke dalam ceritanya kalau gitu. Let's go! Oke, pertama-tama kita bakal membahas impostor rahasia yang bernama Killer. Kalian tahu nggak, dulu tuh Killer adalah seorang crewmate yang bernama Brown. Bahkan warnanya aja juga brown ya guys ya, alias coklat. Dan dia itu merupakan crewmate yang bisa dibilang paling teladan ya guys ya. Hah? Teladan? Teladan dalam artian apa? Jadi dia itu hobi banget dan rajin banget untuk mengerjakan tugas-tugas ya guys ya. Di saat crewmate-crewmate lain itu mungkin malas-malasan kerjain tugas, dia tuh yang paling getol ya guys ya. Dan si Brown ini memiliki sebuah tas favorit yang bernama Clear the Asteroid. Ya kalian tau lah ya, yang ada di ruangan weapons. Gitu guys. Dan pada suatu hari ketika dia sedang mengerjakan tugas-tugasnya ya guys ya, dan dia akhirnya pengen menuju ke ruangan Med B, dimana dia itu harus melakukan tugas Med B scan yang ini ya guys ya. Tiba-tiba guys, semuanya berubah menjadi gelap. Dan ya, saat dia terbangun, dia sudah menjadi sesosok hantu. Bahkan dia juga bisa melihat tubuhnya sendiri yang tergeletak terpotong di depan Med B ya guys ya. Jadi bisa dibilang Brown ini telah di-kill oleh salah satu impostor yang ada di dalam peta The Scout guys. Nah, Brown yang sudah menjadi hantu itu akhirnya dia menangis terus terseduh-seduh ya guys ya. Dia menangis tanpa henti karena bisa dibilang Brown itu sedih banget ya guys ya. Dia itu tidak bisa mengerjakan tugasnya sama sekali. Padahal selama ini dia tuh enjoy banget untuk bisa mengerjakan tugas. Sampai dia nangis itu sampai di suatu titik dia tuh berteriak kayak gini guys. "Kenapa ada yang giniin aku? Aku gak bisa terima ini." Setelah dia berteriak, ada sesosok yang menawarkan dia untuk dapat kembali hidup guys. Tapi ada syaratnya nih. Jadi dia itu bisa hidup dan senantiasa mengerjakan tugasnya kembali jika dia menjadi seorang impostor. What? Bukannya yang bisa ngerjain tugas itu hanya crewmate? Mungkin ini adalah sebuah pengecualian yang ditawarkan kepada si Brown ya guys ya. Dan Brown ini semakin miris, dia nggak tahu apakah harus menerima tawaran tersebut atau malahan ya udahlah, udah relain aja. Tapi kayak ada teman-teman awak kapalnya ya guys ya, crewmate lainnya melihat dead body-nya si Brown. Dia itu diem aja, nggak diapa-apain, nggak diangkut, nggak di-report. Makanya Brown itu merasa kesal banget kepada teman-teman setimnya ya guys ya.
pada crewmate-crewmate lainnya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk berubah menjadi seorang impostor ya guys ya. Sesaat ketika Brown menyetujui perjanjian tersebut, seketika itu pula ya guys ya, dia berubah, namanya juga berubah menjadi killer. Seorang impostor rahasia kejam. Tapi kayaknya emang bakalan sakit hati banget ya guys ya kalau misalnya dead body-nya dianggurin kayak gitu. Karena jujur nih ya guys ya, kalau misalnya aku berada di dalam posisinya Brown, mungkin aku juga akan mengiyakan untuk dirubah menjadi seorang impostor ya guys ya. Kayak dendam gitu, kenapa tubuh aku nggak ada yang mindahin, nggak ada yang report. Kenapa ya guys ya? Sedih gitu, sakit hati ya guys ya. Jadi ya cerita killernya udah sampai di situ aja, di end. Tapi ya guys ya, aku yakin kalian itu bakal lebih miris lagi, lebih sedih lagi ketika kalian mendengar tentang ceritanya crewmate Ryan. Jadi crewmate Ryan ini siapa ya guys ya, crewmate Ryan ini? Jadi guys, crewmate Ryan ini adalah sosok terdahulunya impostor rahasia yang bernama Riot ya guys ya. Jadi gimana kan ceritanya? Sabar nih, aku bakal ceritain kok ya guys ya. Jadi di suatu kapal The Scaled nih ya guys ya, ada seorang crewmate berwarna merah dan namanya itu adalah Ryan. Dia itu memang memiliki perbedaan ya guys ya, perbedaan dalam artian perbedaan fisik. Padahal umur dari semua anggota crewmate yang ada di kapal The Scaled itu tuh sama ya guys ya. Tapi si Ryan ini tuh tergolong crewmate yang pendek dan juga kecil guys. Bisa dibilang kayak dwarf gitu ya guys ya, kayak dwarf. Nah dia tuh sering pakai banget diolok-olok, dibully sama teman-teman crewmate lainnya ya guys ya, yang satu pesawat dengan dia. Dan pada suatu ketika dia itu sudah muak karena selalu diejek oleh teman-temannya ya guys ya. Dan dia pun akhirnya meluapkan kesedihannya dengan pergi ke dalam kamar mandi untuk menangis. Sedih banget gak sih cup-cup Ryan? Namun guys, setelah menangis, tiba-tiba tuh ada emergency meeting yang memutuskan bahwa Ryan itu harus di-eject dari permainan ya guys ya. Di-eject dari kapal The Scaled. Kayak gimana gitu ya, Ryan kan sebenarnya crewmate ya guys ya. Tapi kayak dituduh-tuduh, kayak misalnya kamu nih impostornya, kamu yang masih di-eject. Dan Ryan pun juga berusaha untuk membela diri dia ya guys ya. Kenapa aku? Tahu nggak? Salah satu crewmate yang paling suka untuk membuli si Ryan, dia ngomong kayak gini. Ya karena kamu kecil, kamu bentuknya nggak sesuai sama kita, jadi pasti kamunya yang impostor. Guys, Ryan pun langsung sakit hati kayak jelek gitu ya. Jadi selama ini kalian membedakan aku cuman gara-gara aku kecil. Sedih banget gak sih? Dan pada saat itu pula Ryan pun langsung bertekad ya guys ya. Tiap hari, tiap saat kalau misalnya dia nganggur, dia itu makan makanan luar angkasa. Pokoknya stok makanan yang ada, dia makan terus agar tubuhnya bisa semakin tinggi dan juga besar ya guys ya. Dia pengen menjadi ya sepantaran dengan teman-temannya, bahkan lebih besar. Karena biar temennya tuh bisa takut gitu. Sampai di titik si Ryan ini tuh kayak dia bisa makan apapun tanpa merasa kenyang guys. Dan ya guys, si Ryan ini tumbuh amat sangat besar ya guys ya. Dan pastinya ditakuti oleh teman-teman crewmate-nya. Dan akhirnya Ryan pun diganti namanya oleh teman-temannya menjadi Riot. Karena bentuknya itu yang amat sangat besar. Dan berkat dia itu makan makanan luar angkasa terus-menerus, dia itu memiliki kemampuan bisa terbang guys. Jadilah impostor Riot yang sekarang ini kalian temui. Bahkan guys, dipercaya kenapa planet Polus itu bentuknya aneh? Karena sudah digigit oleh Riot ya guys ya. Jadi itu kuncinya. Aku juga baru tahu loh, kayak pantesan kok bentuk planet Polus tuh aneh. Ternyata dihap sama Riot ya guys ya. Sedih banget gak sih cerita tentang crewmate yang disakiti. Jadi jangan pernah ya kalian tuh menyakiti orang lain.
kita nggak bakal tahu guys ke depannya apa yang akan terjadi. Oke deh guys, sekian dulu video aku untuk hari ini. Gimana, kalian suka nggak? Jujur guys, pada saat aku riset tentang Riot dan juga Killer, aku tuh juga sedikit merasa kayak, aduh sakit hati banget gak sih? Jangan sampai ya kalau misalnya di kehidupan nyata aku bisa ngebully orang kayak gitu. Kalian juga ya, jangan sampai kalian ngebully orang. Kita nggak bakal tahu masa depan kita tuh bakal kayak gimana, karena kehidupan kita tuh bagaikan roda berputar ya guys ya. Mungkin di suatu sisi kita bisa ngebully orang, merasa lebih superior, tapi who knows, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, setahun lagi, kalian juga bisa merasakan di kondisi yang dibully ya guys ya. Jadi pesan dari aku tuh, be nice to everyone. Lakukan semua kebaikan dengan tulus ya guys ya. Dan aku yakin Tuhan pasti membalasnya kepada kalian gitu. Ya kenapa video ini jadi sedikit sentimental ya guys ya. Pokoknya itu yang aku rasakan dan aku pengen sharing ke kalian. Dan aku mau say thank you buat kalian yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Pastinya untuk dukung terus channel aku, dan itu semua tuh gratis ya guys ya cara melakukannya. Oke, aku Maria Marcella mau pamit undur diri terlebih dahulu. Dadah semuanya, stay safe ya. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.